Saya Muhammad Sandi Paramuja, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Bina Bangsa. Saya dari kelas 3A INF. Ya, saya di sini akan menjelaskan hasil laporan observasi saya yang berjudul Proses Bisnis Peminjaman Uang pada PNM Mekar. Mulai dari latar belakang, ya. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian nasional. PT PNM Mekar sebagai lembaga keuangan mikro berperan penting dalam mendukung pengembangan UMKM melalui peminjaman uang. Namun, proses peminjaman uang yang memiliki beberapa kendala seperti prosedur yang rumit, biaya yang tinggi, dan risiko kredit macet. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai proses bisnis peminjaman uang pada PT PNM Mekar untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keamanan transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses bisnis peminjaman uang pada PT PNM Mekar, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi perbaikan proses untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi resiko. Nah, sekarang kita ke identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Yang identifikasi masalah terdapat yang pertama, kurangnya efisien proses peminjaman uang karena belum optimalnya penggunaan teknologi. Yang kedua, kurangnya transparansi informasi pinjaman bagi nasabah. Dan yang ketiga, belum optimalnya pengelolaan data dan analisis kredit. Dan ada juga tujuan penelitian ini. Yang pertama, menganalisis proses bisnis peminjaman uang yang sedang berjalan di PT PNM Mekar. Yang kedua, mengembangkan model bisnis peminjaman uang yang lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, ketiga, menyajikan rekomendasi perbaikan proses peminjaman uang untuk PT PNM Mekar. Itu identifikasi dan tujuan penelitian ini. Sebelum kita ke teknik pengumpulan data, saya di sini akan sedikit menjelaskan profil PT PNM Mekar. Ya, PT PNM Mekar ini adalah perusahaan keuangan yang merupakan anak perusahaan PT Permodalan Nasional Madani atau juga disebut PNM. Ya, bisa dilihat di sini. PT PNM Mekar di sini berdiri pada tahun 2010. Ya, itu mungkin itu saja dari saya tentang profil PT PNM. Sekarang kita akan lanjut ke teknik pengumpulan data. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data saya. Teknik pengumpulan data saya ini kali ini adalah saya melakukan dengan metode wawancara secara langsung dengan seorang account officer. Saya berhasil mewawancarai beberapa pertanyaan. Ya, bisa dilihat di sini. Saya bertanya tentang ya apa itu PNM Mekar, dan terus ya untuk melakukan pinjaman itu apa saja gitu persyaratannya. Ternyata persyaratan yang diajukan harus perempuan, terus ya mereka harus berumur 18 sampai 63 tahun, dan ya peminjaman ini juga harus dilakukan, dan ya membuat kelompok juga. Nasabah harus membuat kelompok yang terdiri minimal 10 orang. Ya, setelah membuat kelompok mereka harus memenuhi syarat seperti memfoto kartu keluarga dan KTP. Terus ya setelah persyaratan terpenuhi, selanjutnya itu petugas akan melakukan survei ke rumah nasabah untuk mengajukan peminjaman dengan cara memfoto semua persyaratan nasabah melalui aplikasi Mekar Digital.
Setelah melakukan itu ya pencairan, setelah pencairan pasti ada pelunasan dengan cara dicicil. Dengan cicil itu ada yang seminggu, ada yang 2 minggu juga. Nah, di sini ada dokumen-dokumen yang sudah difoto. Ini untuk persyaratan peminjaman. Ya seperti KK, KTP. Ya, itu saja. Oke, sekarang kita ke urutan proses bisnis ya. Ini ada urutan proses bisnis peminjaman uang pada PT Mekarya. Yang pertama tuh ada penawaran. Account officer melakukan penawaran peminjaman kepada calon nasabah dengan cara melakukan sosialisasi atau membagikan brosur. Setelah melakukan penawaran atau membagikan brosur, ada nasabah mungkin berminat. Nasabah yang berminat akan menghubungi account officer tersebut dengan cara menghubungi pada nomor telepon yang ada atau yang diberikan atau yang ada di brosur. Setelah nasabah berminat, nasabah akan disuruh untuk memenuhi syarat ya, seperti memfoto KTP dan KK seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah memfoto KTP, KK, ada petugas yang akan melakukan survei ke rumah nasabah tersebut dengan cara melakukan foto dengan aplikasi Mekar Digital. Setelah survei dilakukan, uang akan cair dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Setelah itu ya nasabah akan melakukan pencicilan untuk melunasi hutang tersebut atau peminjaman tersebut. Nah, di sini ada sedikit fitur ya. Di sini ada penawaran, nasabah tertarik, memenuhi persyaratan, petugas melakukan survei, terus ya pencairan, pelunasan. Itu saja mungkin. Sekarang saya akan menjelaskan analisis masukan dan keluaran pada proses bisnis PT PN Mekar ini. Oke, yang pertama ada analisis masukan. Yang pertama tuh analisis masukan ada foto KTP dan kartu keluarga yang berfungsi sebagai persyaratan melakukan peminjaman yang dikeluarkan oleh nasabah sendiri, yang berbentuk foto sebagai syarat peminjamannya. Ya, tentu saja itu berisi data diri nasabah. Setelah analisis masukan, saya akan menjelaskan analisis keluarannya. Analisis keluaran itu kalau tidak salah ada 2. Pertama tuh nanti petugas akan memberikan buku angsuran yang berfungsi untuk ya merekam semua transaksi peminjaman dan pembayaran untuk diberikan ke nasabah. Yang kedua ada kartu ATM. Ya jelas, kartu ATM berfungsi untuk menyimpan uang yang diberikan untuk nasabah. Itu mungkin analisis masukan dan keluaran. Saya akan menjelaskan usulan perbaikan proses bisnis. Oke. Usulan proses bisnis.
pertama tuh yang harus dilakukan adalah program pelatihan dan pendampingan, ya, mengembangkan program latihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan UMKM. Terus harus petugas ada yang mendampingi untuk, ya, mengadakan pelatihan juga. Yang kedua, penggunaan platform digital. Menggunakan platform digital untuk memfasilitasi promosi dan penjualan produk UMKM. Ya, harus membantu. Kita harus memanfaatkan platform digital. Tentu saja ini teknologi akan terus berkembang soalnya. Yang ketiga, pengembangan jaringan kerjasama. Ya, mengembangkan kerjasama dengan lembaga keuangan lain untuk meningkatkan akses keuangan UMKM. Itu juga sangat membantu. Nah, kita kesimpulan terakhir ya. PT PNM akan berhasil menjalankan proses bisnis yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat bawah dengan pendekatan yang holistik dan inklusif. Namun, untuk menghadapi tantangan di masa depan, perusahaan perlu terus berinovasi dalam teknologi, memperkuat pelatihan bagi pendamping lapangan, dan juga meningkatkan strategi monitoring serta evaluasi kinerja usaha nasabah. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya tentang laporan observasi pada PT PNM Makassar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, lupa untuk memberikan lampiran-lampiran ya. Ini foto di kantornya yang berada di Tirtayasa. Saya sedikit foto yang ada, ya, sedikit doang sih. Bingung mau ngejelasinnya gimana. Ya, mungkin itu saja untuk penjelasan presentasi laporan observasi saya yang berjudul proses bisnis peminjaman uang pada PT PNM Makassar. Dan ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.